Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian pada hari ini. Tak lupa salawat kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, insya Allah para pengikutnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita akan kajian pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan kepada Ustadz Ade Purnama. Yang tema pada hari ini Amaliyah menjelang Idul Adha. Insya Allah kita akan mendekati Idul Adha sepekan lagi. Barangkali ini untuk menambah kajian wawasan kita amaliyah apa aja untuk menghadapi Idul Adha. Barangkali dari saya itu aja. Tafadhol Pak Ustadz Ade Purnama, silakan untuk mengisi kajian pada hari ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Tahiyata ahlil jannah wa tahiyatu assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya Pak Sugi? Bagus? Alhamdulillah. Cakep, Pak Ustadz. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Sugiarto, Bapak-bapak dan saudara keluarga besar Telkom Jakarta Utara. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah ini, hari kelima Dzulhijjah 1442. Alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalipun secara daring, ya, yaitu majelis ilmu, ya, sekaligus juga program spiritual capital management juga. Alhamdulillah, ya, Haji Cecep sudah sama kayak Ustadz pakai sal Palestina. Dan tema kita tadi sudah disinggung, yaitu amaliyah menjelang Idul Adha. Saudara-saudara yang saya cintai, dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi SAW memotivasi kita untuk meningkatkan amaliyah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini disebut di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Wal fajr, demi waktu fajar, perhatikan waktu subuh. Walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebut walayalin ashr ini adalah al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-ashrul awal, ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi sekalipun yang disebut adalah layalin,
Tapi al-muradu yang dimaksud adalah hari dan malamnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan sekarang sudah tanggal 5. Di sini Kanjeng Nabi SAW kemudian memotivasi bahwa amalia di 10 hari pertama ya bulan Dzulhijjah termasuk sekarang ini itu nilainya adalah senilai jihad. Hanya terkalahkan ya amalia 10 awal ini hanya terkalahkan dengan orang yang mati syahid. Jadi illa rajulun, kecuali seseorang yang berangkat jihad kemudian dia tidak kembali alias meraih syahid. Hanya itu yang nilai yang tidak terkalahkan. Akan tetapi kalau nilai jihadnya ya mampu digapai, disamai dengan optimalisasi ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ibadah yang mana yang dimaksud? Ya, setidaknya ada 5. Yang pertama, tentu saja menjaga sholat berjamaah. Nah, timbul masalah. Ustaz, dalam kondisi PPKM sekarang ini, justru Jumatan saja kita dilarang. Bagaimana kita bisa menjaga sholat berjamaah ke masjid? Nah, ini tentu saja bagaimana kita mampu mensiasati. Bagi pengurus masjid, ya, saya termasuk pengurus masjid, itu bisa kalau yang di luar masjid perusahaan, ya, bisa kita menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid dengan catatan hanya sholat berjamaahnya saja. Dengan kata lain, rawatibnya baik itu qobliyah maupun ba'diyah diselenggarakan di rumah. Dan ini justru di dalam hadis lebih utama. Sebab ketika Kanjeng Nabi ditanya, ya, beliau menjelaskan afdhalus shalah sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling utama itu adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali yang fardhu. Nah, maka jalan tengahnya pengurus tetap membuka masjid untuk pelaksanaan sholat fardu berjamaah. Tapi jamaah dihimbau termasuk kita, rawatibnya apakah itu qobliyah maupun ba'diyah, termasuk qobliyah subuh yang paling utama, itu tetap dilaksanakan di rumah. Jadi ke masjid murni untuk sholat fardu berjamaah saja. Nah, sedangkan sholat Jumat yang tidak bisa dilaksanakan itu dapat diganti dengan duhur. Dan insya Allah, ya, karena punya alasan syar'i kondisi sedang wabah, tidak mengurangi keutamaan, tidak mengurangi kesempurnaan ibadah. Nah, jadi yang pertama yang dijaga adalah sholat fardu berjamaah di masjid. Yang kedua, tentu saja menjaga rawatib. Dan rawatib ini lakukan di rumah. Ya, rawatib ini ada 12. Sebagaimana kata Ibnu Umar, hafidtu, aku jaga, aku rawat, aku pelihara, aku hafal betul dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, 12 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Nah, di dalam hadis lain, man hafadho, siapa yang menjaga isna asyara rakaatan, 12 rakaat yang ini, bunyalahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah istana di surga. Jadi kalau yang pertama menjaga sholat fardu berjamaah, yang kedua menjaga di masjid, yang kedua ini menjaga rawatib. Rawatib, ya, 2 qobliyah subuh, 4 qobliyah duhur, 2 sesudah duhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, laksanakan di rumah. Lalu yang ketiga, menjaga sholat malam, minimal witirnya saja. Menjaga sholat malam, minimal witirnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW memesankan, autiru ya ahlal Quran, witirlah wahai ahli Quran. Ya, menjaga witir. Syukur-syukur bisa dengan sholat malamnya. Misalnya 2 rakaat sholat malam tambah witir. Atau 4 rakaat sholat malam tambah witir. Atau 6 rakaat sholat malam tambah witir.
atau 8 rakaat sholat malam, dan ini yang ideal tambah witir. Atau minimal kalau berat witirnya saja. Ya, baik 1 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat. Nah, ini ya, menjaga witir adalah termasuk amaliyah menjelang Idul Adha yang kita jaga. Sholat fardu berjamaah di masjid, 12 rawatib kita jaga. Yang ketiga, sholat malam atau minimal witirnya saja. Bagaimana kalau kelewat Ustadz kesiangan? Ya, misalnya 4:30 baru bangun karena kelamaan di kamar mandi, keluar dari kamar mandi sudah subuh, maka ganti. Ya, ganti witir itu boleh dilaksanakan sesudahnya kalau kesiangan yang tak sengaja dan sudah diniat. Ya, kita boleh menggantinya sepulangnya dari masjid. Ya, itu bagi yang terlambat sholat witir. Tapi kalau yang sekarang ini kalau kita bangun jam 4 itu masih bisa, masih sempat. Sholat malam 2, 4 atau 6 rakaat atau 8 rakaat bahkan lalu ditutup. Yang keempat adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kalau ini relatif. Silahkan mampunya berapa. Ya, ada yang mentargetkan 3 juz sehari sehingga pas dalam 10 hari itu tamat Al-Quran, boleh. Ideal itu. Andai kan tidak mampu segitu pun, ya berapa kita mampu. 1 juz boleh, atau setengah juz, atau beberapa halaman. Yang jelas ada baca Quran mentadaburi. Apalagi sekarang kita WFH. Ya, maka bisa di tengah-tengah kerja, ya, di tengah-tengah kerja ataupun di sela-sela aktivitas kesibukan, kita bisa membuka Al-Quran, mentadaburinya, termasuk kajian Zoom seperti sekarang ini. Ini masuk. Yang kelima adalah saum, puasa. Minimal nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Insya Allah kalau menurut pengumuman pemerintah Saudi, hari Arafah itu adalah hari Senin. Ya, tanggal 19 kita melaksanakan saum atau puasa Arafah. Di saat jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya, walaupun ya jemaah haji Indonesia tidak ada yang berangkat haji, tapi kan haji mah tetap ada. Hari Arafah tetap ada. Maka kita akan melaksanakan puasa hari Arafah pada hari Senin nanti. Ya, 1 hari. Sebagaimana hadis, saumu yaumi Arafat. Puasa hari Arafah. Yukafiru sanatain. Dapat menghapus dosa 2 tahun. Dosa-dosa kecil. Madiyatan wa mustakbilatan. Setahun yang lalu dan setahun yang akan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, puasa 1 hari pada hari Arafah ini tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap kecil, tidak boleh ada bahasa kan sunnah. Nilainya ini luar biasa, dapat menghapus dosa-dosa kecil 2 tahun. Nah, ini minimal 5 hal yang kita jaga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan mudah-mudahan dapat berlanjut sesudah, yaitu menjaga sholat berjamaah di masjid, menjaga 12 rakaat rawatib, ya, menjaga sholat malam minimal witir, kemudian baca Quran, dan puasa pada hari Arafah 1 hari menjelang Idul Adha. Adapun ya pada hari Idul Adha-nya sedapat mungkin kita bisa melaksanakan sholat Id. Seandainya Idul Adha tidak dapat dilaksanakan di masjid, tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena larangan prokes sekarang ini, larangan PPKM, maka laksanakan sholat Id bersama keluarga. Jadi sekarang nih bakal banyak ustadz dadakan, imam dadakan, khotib dadakan, menyelenggarakan ya sholat Id bersama keluarga. Ya, jadi ada khotib dadakan, ada imam dadakan, makmumnya adalah keluarga.
Jumlah jamaahnya tidak dibatasi, tidak ditentukan. Minimal berdua. Ya, minimal berdua itu sudah masuk kategori berjamaah. Seandainya di Bekasi sana sholat Id tidak bisa dilaksanakan. Ya, bahkan kalau Jakarta saya dapat info barusan ya, di dalam tanda kutip memang dihimbau untuk tidak diselenggarakan di masjid atau di lapang, tapi diperintahkan melaksanakannya di rumah masing-masing. Jadi sholat Idnya tetap, cuman di rumah masing-masing, tidak dilaksanakan di lapangan atau di masjid. Nah, seandainya itu juga terpaksa harus kita lakukan, maka ambil positifnya saja. Inilah kesempatan para ayah, para suami untuk menjadi imam dan khotib bagi keluarga. Tapi kalau di keluarga kita ada anak kita yang nyantren, ya alhamdulillah, disinilah ya indahnya kalau punya anak di pesantren. Dia bisa menjadi ustadz di keluarga kita. Sehingga ketika liburan ya dan kita harus menyelenggarakannya di rumah dengan keluarga, ya bisa menjadi khotib, bisa menjadi imam. Nah, ini pada hari Idul Adha. Lalu setelah melaksanakan sholat Id, yang ketujuh berarti ini, yaitu pada tanggal 10 setelah sholat, ditambah 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13, kita sedapat mungkin bisa melaksanakan kurban. Nah, tentu persiapannya harus dari sekarang. Persiapan uangnya, persiapan dananya, tentu harus dari sekarang. Tapi sedapat mungkin dari rumah kita, dari keluarga kita ada satu. Sedapat mungkin. Ya, 1/7 sapi atau 1 ekor kambing atau domba. Sedapat mungkin. Sebab begini, kalau Idul Fitri, ya, titik tekannya lebih kepada kesolehan pribadi. Puasa 1 bulan, taraweh 1 bulan, tadarus, itikaf. Ibadah hartanya kecil, cuma fitrah. Zakat fitrah yang nilainya kalau diuangkan kira-kira 40.000 saja. Nah, kalau Idul Adha ini stressingnya adalah kesolehan sosial. Puasanya cuma sehari pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, tapi ibadah hartanya kurban. Kalau diuangkan kira-kira 3 juta lebih. Tapi kan 3 juta lebih ini untuk sekeluarga. Ya kan? Kalau fitrah kan 40.000 itu per jiwa. Kalau kurban walaupun nilainya mencapai 3 juta tapi kan untuk sekeluarga. Jadi sedapat mungkin ya dari rumah kita itu ada minimal 1 ekor kambing atau domba atau 1/7 sapi, ada kurban. Adapun pelaksanaannya ya, boleh kolektif di masjid terdekat atau di tempat pemotongan sapi atau di RPH, rumah pemotongan hewan. Kalau di Jakarta, kurban dianjurkan di RPH, di rumah pemotongan hewan. Tapi beberapa masjid diizinkan menyelenggarakan dengan prokes, protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, yang jelas ada beda sedikit antara kurban bagi yang haji dengan kurban bagi yang tidak haji. Kalau yang haji namanya hadiyu, itu kurban itu mesti di Mina. Tempatnya mesti di Mina. Ya. Tidak boleh di tempat yang lain karena ibadah haji itu ditentukan waktu, tempat dan cara. Tapi kalau kurban bagi yang tidak haji, tidak mesti di rumah kita atau di masjid dekat rumah kita, tidak mesti. Kita boleh menitipkan di RPH, rumah pemotongan hewan. Boleh juga misalnya ada kurban di Gaza, ada kurban di Palestina, ada kurban di daerah yang sangat miskin, boleh. Namun ya kalau mau di dekat rumah, masjid, kolektif di masjid itu juga silakan. Yang terpenting dari rumah kita minimal ada seekor. Nah, inilah amaliyah yang berkaitan dengan Idul Adha. 5 sebelum, 2 sesudah, dan pada saat. Sebelum tadi menjaga sholat berjamaah di masjid, menjaga rawatib di rumah, menjaga sholat malam minimal witir di rumah, baca Quran, dan puasa pada hari Arafah. Itu 5 amaliyah sebelum Idul Adha. Saat Idul Adhanya sholat Id,
baik di rumah atau di masjid di dekat rumah, dan melaksanakan kurban minimal 1 ekor dari rumah. Sebab bulan Idul Adha itu identik dengan pengorbanan. Maka disebut adha yang artinya kurban. Kita tahu kalau Idul Adha itu ya identik dengan perjuangan Kanjeng Nabi Ibrahim. Ketika ya beliau demi ketaatannya kepada Allah ya sanggup berkorban yang lebih besar dari kita. Atau awal mula perintah kurban yaitu 2 anak Adam, Habil dan Habil ya yang disesuaikan betul-betul profesi saat itu. Di utara. Ya. Nggak pernah ada. Masih Mustafa. Iya, bukan. Nggak tahu siapa. Habil karena dia peternak berkurban dengan hasil gembalaannya yang terbaik. Dan kemudian karena Habil dilandasi keikhlasan, ya dia yang diterima kurbannya, maka kurban ditetapkan dalam. Kalau iya, nanti kan gua katanya gua semua ya. Nggak tahu ada. Kurban ini kemudian dikokohkan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Dan emang mau diganti, kayak mau dibongkar semuanya itu. Entahkan untuk ada sini dibongkar semua katanya. Saya ingin mengajak kita ganti tuh keduanya ganti semua nanti tuh. Tolong teman-teman di mute suaranya. Dong yang lain itu. Kita berkurban. Itu dulu 5 amaliyah sebelum Idul Adha dan 2 yaitu pada saat dan sesudah Idul Adha. 7 amaliyah jadinya yang nilainya senilai jihad fisabilillah. Ya, dan itu sangat dipesankan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Dalam kondisi wabah seperti sekarang, dalam kondisi kita sedang prihatin, jika kita mampu melaksanakan ini semua, maka nilainya berlipat di hadapan Allah. Kenapa? Karena al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Kalau kita lagi kaya, lagi gampang secara ekonomi berkurban, itu amal soleh. Tapi kalau dalam kondisi begini kita masih bisa berkurban, itu amal soleh yang luar biasa dan pahalanya berlipat di sisi Allah, bahkan menyamai jihad insya Allah. Demikian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam. Ya, makasih Pak Ustadz Ade yang telah memberi kajian pada hari ini mengenai amalia sebelum dan sesudah Idul Adha. Tafadol barangkali ada rekan-rekan yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak ada, saya boleh. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur. Ustaz tadi sehat? Alhamdulillah. Terkait dengan sholat sunnah nih, Pak Ustadz. Apa namanya? Tapi di luar korban ini. Jadi ada biasa orang nyebutnya sholat suruk tuh, sholat subuh, setelah sholat subuh itu. Jadi ada ungkapan barang siapa yang sholat pagi hari subuh setelah berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala mengerjakan mengerjakan haji dan umroh. Nah, yang saya tanyakan di sini, misalkan saya sholat subuhnya di masjid A. Nah, kebetulan ada kajian di masjid B. Setelah sholat subuh, saya beranjak ke masjid yang B karena mengikuti kajian subuh tadi. Apakah saya itu afdol atau dapat pahala hajinya atau umrohnya di masjid yang B tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus terkait dengan suruk tadi, ada batasan terhadap duha.
kira-kira berapa menit atau berapa jam antara syuruk ke duha? Dan kapan juga terakhir kita bisa sholat duhanya? Saya rasa itu. Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi langsung ya, biar nggak lupa. Jadi bunyi hadisnya begini Pak Pur. Man shallal fajra jama'atan summa yaqudu yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Fasalla fihi raq'atain kana ka'ajril hajj awil umrah tamatan. Rawahu Tirmidzi. Man shallal fajra, atau dalam riwayat lain man shallal ghadat jama'atan. Siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi tolong diingat bahwa diawali dengan subuh berjamaah di masjid. Ya. Jadi sholat yang dimaksud ini diawali dengan subuh berjamaah di masjid. Man shallal ghadat awil fajr jama'atan, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Summa yaqudu, lalu dia tidak pulang, tapi tetap duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Duduk berzikir kepada Allah ini bisa baca Quran, bisa berdoa, bisa ikut kajian, bisa ikut tadarus, dengar ceramah. Yang jelas bukan tidur. Ya. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tidak pulang, duduk berzikir kepada Allah, apakah baca Quran, berdoa, istighfar, ikut kajian, dengar ceramah, diskusi keislaman, yang jelas bukan tidur. Sampai kapan? Hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Kalau sekarang kira-kira 40 menit. Ya, kira-kira 40 menit lah sampai terbit matahari. Kemudian tunggu sejenak, tidak boleh langsung karena ada hadis yang melarang sholat di saat matahari terbit, di saat matahari di atas kepala dan di saat matahari terbenam. Jadi tidak boleh langsung, tunggulah. Misalnya terbit matahari jam 6:05, tunggulah sampai 6:10 atau 6:15. Jadi tunggu beberapa menit. Pas sholat fi raka'atain, lalu sholat setelah ditunggu sejenak, sholat 2 rakaat. Sebenarnya dalam hadis ini Kanjeng Nabi tidak memberi nama. Itu sholat apa? Adapun yang memberi nama sholat syuruk, sholat isyraq, sholat tulu, bahkan ada yang memberi nama sholat duha, itu hanya penamaan saja, just name. Itu hanya penamaan saja. Kalau dalam hadisnya tidak disebut namanya. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Pas sholat fi, lalu sholat 2 rakaat. Apa nilainya? Nilainya adalah kana ka'ajril hajj awil umroh tamatan. Pahalanya senilai haji atau umroh yang sempurna. Ya, bukan berarti kemudian tidak perlu haji atau tidak perlu umroh, bukan. Tapi nilai pahalanya senilai haji dan umroh yang sempurna. Jadi, Pak Pur, ada beberapa catatan di sini. Catatan yang pertama adalah sholat ini harus diawali dari subuh berjamaah di masjid. Jadi nggak boleh begini, misalnya si Fulan kesiangan subuh sehingga subuhnya tidak di masjid. Lalu ya pas matahari terbit, afwan ya, aneh mau sholat syuruk dulu, nggak bisa. Jadi harus diawali subuh berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua harus nyambung, tidak keluar dari masjid. Jadi tidak boleh misalnya habis sholat subuh main badminton dulu, begitu udah terbit matahari, aneh mau syuruk dulu ya, balik lagi ke masjid. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus dari mulai subuh berjamaah, duduk di masjid, ikut kajian atau dengar ceramah atau baca Quran atau dzikir atau doa sampai nyambung.
Nah, tekan pertanyaan Pak Pur tadi menarik. Ustadz, bagaimana nih? Saya subuhnya di masjid A, tapi ada kajian di masjid B, sehingga saya pindah dari A ini ke B untuk mengikuti kajian di sana dan sholat syuruknya di sana. Kalau itu bisa enggak? Itu bisa. Bisa karena sama-sama masjid. Bisa karena sama-sama masjid dan sama-sama tetap berada di masjid untuk berzikir kepada Allah, dalam hal ini ikut kajian. Tapi keluar dulu, Pak. Ya, walaupun masjid lagi, tidak masalah. Itu boleh. Tapi kalau kajiannya bukan di masjid, nah itu nggak bisa. Misalnya kajiannya sholat subuhnya di masjid A, terus lanjut kajiannya bukan di masjid, nah itu nggak bisa. Tapi kalau di masjid lagi, hanya pindah tempat saja, itu tidak masalah. Itu masuk boleh. Nah, ini pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, batasan syuruk berapa lama? Tidak dibatasi, selama masih ada di masjid. Misalnya begini, setelah duduk berzikir, kemudian terbit matahari, kita masih kajiannya lanjut nih. Kajiannya itu dari ibadah subuh sampai jam 8 misalnya. Karena menarik, pertanyaannya banyak. Dan ustadznya ustadz yang jarang dihadirkan gitu kan, biasa dapat di YouTube. Maka jam 8 baru selesai dan kita baru melaksanakan syuruk, itu tetap bisa. Jadi tidak dibatasi selama masih ada di masjid. Nah, pertanyaannya yang sekarang boleh ditambahkan, pertanyaan ketiganya adalah bagaimana kalau kayak sekarang? Kayak sekarang habis subuh kita diusir oleh pengurus masjid, disuruh pulang. Tidak bisa di masjid sampai syuruk karena tidak boleh lama-lama, aturan PPKM. Nah, kalau kondisi seperti ini maka otomatis sholat syuruknya menjadi hilang, tapi tidak perlu berkecil hati. Kalau kita rutin sudah biasa melakukan, kita tetap mendapat pahalanya. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi SAW bersabda, kutiba lil marid awil musafir ma fa'alahu inda sihah awil hadir. Dicatat pahala yang sempurna bagi yang sakit atau bepergian atau penyebab lain, amal yang biasa dilakukan di saat sehat, di saat tidak kemana-mana, dan di saat tidak ada wabah. Jadi kalau sekarang nih kita terpaksa harus pulang, tidak boleh lama-lama di masjid, maka otomatis sholat syuruknya hilang, tapi tidak perlu berkecil hati. Kalau biasanya rutin melakukan, kita tetap mendapatkan, kecuali kalau biasanya tidak melakukan, atau kadang melakukan, kadang enggak, ya otomatis tidak mendapatkan. Ya. Namun, kalau beberapa masjid masih membolehkan orang untuk berada di masjid sampai terbit matahari, alhamdulillah, sehingga sholat syuruk masih bisa dilakukan, ya, dan pindah masjid untuk mengikuti kajiannya, insya Allah selama kepindahannya itu semata-mata untuk melanjutkan dzikir atau kajian tadi, maka tetap boleh dan tetap bisa, asal yang lanjutannya sama-sama di masjid. Ya, wallahu alam bissawab. Oke, terima kasih pencerahannya. Kayak tambah ilmu banget ini yang tadi kata rutinitas itu tuh. Terus itu yang perlu ditekankan tadi, saya masih bingung terkait dengan penamaan tadi. Itu kan tadi ada yang namanya suruk dan duha. Duha. Kalau pengertian suruk itu kan yang tadi nyambung ya, Tat ya. Kalau yang duha itu sudah yang bisa dilakukan walaupun nggak kita sholat di masjid pun, sholat di rumah pun duha dapat. Nah itu maksud saya. Nah itu batasan waktunya itu sampai jam berapa, Tat? Itu aja, Tat. Makasih. Ini pertanyaan bagus sekali, Pak Pur. Justru kalau sholat duha itu di rumah sebenarnya. Sholat duha itu lebih utama di rumah alias bukan di masjid. Ya, maksud saya ini, Tat. Maksudnya kalau sambungan sholat duha itu nggak harus nyambung di masjid maksudnya. Betul. Artinya kita putus, misalkan kita ada uzur apa, kita putus. Berarti kan kita
yang dapat pahalanya sholat duhanya gitu loh. Maksud saya sholat duha itu batasannya sampai jam berapa? Mulainya dari syuruk itu dan akhirnya kapan? Jam berapa itu? Oke. Saya ingin jawab dulu, kalau yang tadi yang sholat syuruk nyatunya satu paket dengan subuh berjamaah ke masjid. Adapun sholat duha, pertama pelaksanaannya lebih utama di rumah. Bisa di rumah, bisa di ruangan kantor kita. Tapi boleh juga di masjid. Yang kedua, sholat duha itu terputus, tidak ada kaitannya lagi dengan subuh berjamaah. Yang ketiga, batasan sholat duha itu dalam hadis disebutkan dari sejak matahari meninggi sampai anak kepanasan. Anak onta kepanasan itu kira-kira jam 11 siang. Kalau matahari meninggi kira-kira jam 7. Jadi waktu untuk duha antara jam 7 sampai jam 11. Ya, itu untuk duha. Waktunya dilaksanakannya antara jam 7 sampai jam 11, matahari meninggi dan anak onta kepanasan. Kemudian tempatnya bukan di masjid tapi di rumah, namun boleh di masjid. Misalnya begitu ke kantor, di ruangan nggak bisa Ustadz, padat dengan meja. Ya udahlah mampir aja ke Al-Muhlisin, boleh. Tapi yang sholat itu dilaksanakan di rumah. Dan tidak ada kaitan dengan subuh berjamaah. Itu yang membedakan antara sholat syuruk dengan duha. Kalau syuruk tadi paketnya dengan subuh berjamaah. Ini hanya saya yang menyampaikan. Kenapa ini tadi saya singgung? Karena ada juga Ustadz yang menamakan syuruk itu dengan duha juga. Itu boleh jadi karena kurangnya bacaan, ya, tapi kemudian merasa benar gitu. Karena saya dengar di Islamic Center waktu itu ada ustaz di kajian duha ngotot tidak ada itu sholat syuruk, yang ada duha. Padahal hadisnya khusus. Duha itu dalilnya umum. Dalam menentukan dalil umum berlaku pada keumuman kecuali ada dalil khusus. Sholat syuruk itu dalilnya khusus. Paketnya satu dengan subuh berjamaah. Sedangkan sholat duha dalil umum tersendiri, tidak berkaitan dengan subuh berjamaah, dan waktunya juga waktu duha. Waktu duha itu disebut di Quran wadduha, itu ketika matahari meninggi, kalau jam kita kira-kira jam 7 sampai anak otak kira-kira jam 11. Wallahu a'lam bishawab. Menarik Tat. Tadi Ustadz bilang surat duha. Apakah ada kekhususan untuk sholat duha ini harus baca waduha? Tidak. Bacalah surat yang hafal dan yang bisa. Jadi tidak mesti bacanya wadduha. Bacalah faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Bacalah yang mudah, yang bisa dari Al-Qur'an. Tapi disunahkan membaca yang agak panjang. Yang agak panjang kalau yang belum hafal bisa dibantu dengan mushaf. Karena sholat sunnah. Yang tidak boleh kan sholat fardu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Tat. Assalamualaikum. Al-Baqarah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ditanyakan Om Pur, subhanallah, menambah wawasan keilmuan buat kita semua nih. Karena waktu juga untuk kajian pada hari ini, Ustaz tadi minta tolong untuk doanya untuk rekan kita yang sedang sakit sekarang ini. Teman-teman yang sakit, kita khususkan doa bagi mereka. Allahumma rabbanas mudhibal ba'si ashfihim anta syafi' la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal adzim rabbanal arsyil adzim an yashfiyana. Allahumma innahum masahumudur wa anta arhamur rahimin. Mudah-mudahan yang sakit segera pulih, amin. Yang isolasi mandiri segera pulih, amin. Dan kita yang mendahului menghadap Allah Subhanahu wa taala semoga diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Allahumma arhamhum fihim wa'anhum wa akrim lahum wa wasi' madkhalahum. Amin. Wasilhum bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihim minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min alihim
wa qihim min fitnatil qabri wa adzabannar. Kita semua mudah-mudahan tetap sehat, tetap fit. Amin, amin. Amin. Allahumma afina fi samina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa an. Allahumma ya hafid ya alim, alaika subhanak, alaika tawakkalna, wa alimun bidzunubina, faghfir dzunubana wa yassir umurana. Inna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ugi, jangan lupa eviden. Ya, kita eviden dulu. 1, 2, 3. Oke, makasih Pak Ustadz. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustadz. Terima kasih. Atim tadi mau nanya ke Atim.